Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita akan bersama-sama dengan keluarga kita untuk kita bisa belajar akan firman Tuhan di dalam PPA keluarga. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima sabda Tuhan serta merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Hingga sampai saat ini Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan kami, menolong dan menuntun dan bahkan memberkati kehidupan kami. Jika sebentar karya Tuhan melalui sapaan firman akan kami terima, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 10 ayat 1 sampai ayat 13 yang demikian. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketika anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ingin mencapai sebuah kesuksesan, kemenangan, dan keberhasilan itu ternyata membutuhkan banyak cara. Ada cara yang baik yang dilakukan, ditempuh untuk meraih kesuksesan. Tetapi juga ada cara-cara yang tidak baik yang dilakukan untuk menempuh kesuksesan. Dan bahkan tidak heran di zaman yang
terus berkembang dan serba cepat. Seseorang ingin instan untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Tidak heran kita mendapati orang-orang yang jatuh di dalam dosa dengan melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Bacaan kita, kitab Tawarikh, 1 Tawarikh pasal 10 ayat 1 sampai 13, di mana menceritakan bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Mereka menjadi objek curahan kasih Allah. Bahkan Allah tidak segan-segan memberikan kasih setianya kepada bangsa Israel. Meski selalu mengecap akan kebaikan Tuhan dan juga pertolongan dari Tuhan, ternyata bangsa Israel sering dan bahkan sekali-kali tidak gentar. Sesekali bangsa Israel itu sering memberontak kepada Tuhan dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Walaupun menjadi bangsa pilihan, walaupun menjadi objek untuk diberikan cinta kasih, walaupun sering diperhatikan, walaupun sering mendapatkan pertolongan dari Tuhan, maka bangsa Israel itu sering juga memberontak kepada Tuhan dan bahkan tidak setia kepada Tuhan. Salah satu contoh perbuatan mereka yang menyakiti hati Tuhan adalah ketika diperhadapkan dengan masalah, bangsa Israel tidak lagi meminta petunjuk kepada Allah. Justru bangsa Israel ketika mengalami sebuah masalah, mereka meminta petunjuk kepada peramal atau tukang sihir, atau bisa disebut dengan dukun. Padahal Tuhan sudah memperingatkan dengan keras sekali di dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Peringatan keras Tuhan itu seperti ini. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Di dalam kitab Ulangan, bangsa Israel sudah diingatkan dengan keras oleh Allah agar semuanya itu tidak dilakukan ketika mereka mengalami permasalahan di dalam kehidupannya. Cerita kita di dalam Alkitab 1 Tawarikh, Saul selaku pemimpin Israel justru melanggar peringatan dari Tuhan. Ketika orang Filistin berperang melawan Israel, Saul mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Dan saat ketakutan itu dialami oleh Saul, Saul bukannya mencari Tuhan untuk meminta pertolongan, justru melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan meminta petunjuk kepada seorang perempuan pemanggil arwah. Ini kesalahan yang begitu fatal yang dilakukan oleh Saul sebagai pemimpin Israel pada waktu itu. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 31. Kesalahan Saul yang begitu fatal ketika mengalami masalah justru memanggil seorang peramal. Inilah yang membuat Tuhan menjadi murka, menjadi marah. Oleh sebab itu, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan di dalam kehidupan umat manusia, khususnya kepada orang percaya yang saat ini sedang menjalani kehidupan. Dan di dalam kehidupan kita ada berbagai macam tantangan, permasalahan kehidupan yang saat ini sedang dialami.
Peperangan antara bangsa Israel dan orang Filistin membuat ketakutan. Saul menjadi takut. Bangsa Israel menjadi takut. Ketakutan-ketakutan inilah juga yang mengingatkan di dalam kehidupan kita. Ketika masalah terjadi, persoalan tidak kunjung selesai, harapan tidak tercapai, cita-cita pun bahkan menjauh, dan bahkan sering gagal, kecewa, membuat manusia menjadi takut akan masa depannya, menjadikan manusia khawatir akan apa yang akan dialami ke depannya. Tidak heran manusia mengambil jalan pintas. Tidak heran manusia mencari cara-cara yang tidak benar untuk mendongkrak ketenaran, untuk mencapai sebuah keberhasilan, naik pangkat, usaha laris, dan mudah untuk mendapatkan kekayaan. Tidak heran manusia ingin sesuatu yang instan dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi cerita Alkitab sore hari ini mengingatkan bahwa mempercayai arwah, peramal, dukun, atau orang pintar, itu artinya kita menajiskan diri dengan berhala dan bersepakat dengan kuasa gelap atau kuasa iblis. Dan berakibat akan ada kegagalan yang dialami di kemudian hari. Walaupun saat ini kita merasa senang, merasa berhasil, merasa sukses dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang jauh dari kehendak Tuhan, dengan cara-cara yang Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan kita, mungkin kita senang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, suatu saat akan jatuh, suatu saat akan gagal, suatu saat akan kalah. Ketika manusia sudah mengandalkan sesuatu yang bukan berasal dari Allah. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, banyak orang yang lebih percaya kepada dukun, peramal, atau paranormal daripada percaya kepada Tuhan. Ketika usaha atau bisnis sedang sepi, ketika belum mendapatkan jodoh, supaya karir cepat menanjak, atau rela mengeluarkan uang untuk meminta petunjuk kepada orang pintar agar mendapatkan pertolongan secara instan, mereka tidak sadar bahwa saat itu pula mereka sedang masuk di dalam perangkap dan jerat dari kuasa kegelapan. Mungkin saat ini kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Usaha gagal, pekerjaan belum kunjung kita dapatkan, usaha sepi, dan bahkan ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita ini merasa sedih dan takut akan masa depan yang akan kita alami. Tetapi kita diingatkan untuk datang memohon pertolongan dari Tuhan, agar segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, kita capai, itu benar-benar sesuatu yang baik dengan cara yang baik, bukan dari cara yang instan, meminta pertolongan dari yang tidak dikehendaki Tuhan. Mungkin saat ini kita masih merasa bahwa di dalam kehidupan kita masih mengalami sakit. Mungkin saat ini di dalam kehidupan kita masih menantikan pekerjaan. Mungkin saat ini di dalam kehidupan kita masih menantikan seorang anak, atau bahkan harapan, impian, dan bahkan cita-cita mungkin saat ini belum tercapai. Tetapi manusia, orang percaya, diingatkan untuk tetap berharap, untuk tetap mencari Tuhan, untuk tetap meminta pertolongan dari Tuhan, agar segala sesuatu nantinya diberikan Tuhan itu tetap menjadi berkat di dalam kehidupan kita, membuat kita bahagia, sukacita, dan damai sejahtera. Itulah pertolongan dari Tuhan, pertolongan yang membawa damai sukacita dan damai sejahtera
yang berasal dari Tuhan. Dan itulah yang akan membuat kita merasakan sebuah pengharapan. Pengharapan yang sejati yang asalnya dari Tuhan, bukan dari si jahat. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita diingatkan, ayo kita tetap percaya dan berharap di dalam iman kita. Tuhan tetap akan menunjukkan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Di tengah tantangan hidup, Tuhan akan tetap melihat dan menolong kita melalui cara Tuhan. Tetapi kita diingatkan untuk tetap setia, tetap taat, agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan, agar manusia tidak jatuh di dalam kehidupannya ketika ingin mencari sebuah kesuksesan. Sekali lagi Tuhan mengingatkan, datanglah kepada Tuhan, bukan kepada dukun atau peramal. Memohonlah kepada Tuhan, bukan kepada dukun atau peramal, agar di dalam kehidupan kita itu ada kebahagiaan, sukacita, dan berkat yang langgeng, berkat yang kekal, yang akan memberkati hidup kita dan juga memberkati orang banyak. Saul seorang pemimpin bisa jatuh, dan bahkan diceritakan demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Jangan sampai kita seperti Saul di dalam akhir hidupnya justru tidak terhormat. Tetapi kita diingatkan, mari tetap terhormat di dalam hidup, tetap terhormat di dalam iman kita, untuk tetap percaya kepada Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan. Selamat menjalani kehidupan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.